Kami tergabung dalam ikatan mubalik, namanya Nasihin, yaitu setelah di kampungku berdiri Nahdlatul Ulama. Demikian dituturkan oleh Kiai Haji Saifuddin Zuhri di dalam buku Guruku, Orang-orang dari Pesantren. Lalu pada Muktamar NU ketiga di Surabaya, pada tahun 1928, diputuskan pembentukan Majelis Khomis atau Komisi 5 yang mendapat mandat khusus mendirikan Lajnah An-Nasihin, yaitu semacam komisi dakwah untuk menyiarkan NU ke berbagai daerah. Komisi ini dipimpin oleh Kiai Saleh Banyuwangi dan beranggotakan Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Ridwan, Kiai Asnawi Kudus, dan Kiai Muharram Kediri. Sejak itulah, Lajnah atau lembaga dakwah ditetapkan sebagai bagian dari struktur di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Sebuah histori epik, karena kelembagaan ini pernah dikawal langsung oleh muassis Nahdlatul Ulama, Romo Kiai Haji Hasyim Asy'ari. LDNU bertugas melaksanakan program-program PBNU di bidang pengembangan dakwah di Ahli Sunnah wal Jamaah. Tercatat dalam ensiklopedi NU, nama-nama besar pernah memimpin lembaga prestisius di PBNU. Kiai Haji Saifuddin Zuhri, Kiai Haji Ahmad Ghazali, Kiai Haji Sulam Syamsun, Kiai Haji Syukron Ma'mun, Kiai Haji Nuril Huda, Kiai Haji Zaki Mubarak, Kiai Haji Manarul Hidayat, Kiai Haji Maman Imanul Haq, Kiai Haji Agus Salim, dan kini Kiai Haji Abdullah Syamsul Arifin. Di bawah panji Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, saat ini lembaga dakwah telah menetapkan kepengurusan di 34 provinsi dan lebih dari 500 kabupaten kota. Kini dengan SDM terbaik di jajaran kepengurusan, LDNU telah menetapkan visi organisasi menjadi lembaga dakwah yang memperjuangkan tegaknya ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah untuk kemaslahatan umat, bangsa, dan dunia. Lembaga dakwah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama adalah pelaksana program dan kebijakan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama di bidang dakwah. Tugas lembaga dakwah Nahdlatul Ulama adalah senantiasa mendorong, menggerakkan, mengajak kaum Nahdiyin untuk selalu memakmurkan bumi dengan aktivitas kebajikan sebagai implementasi dari tugas istikhlaf fil ard sebagai salah satu dimensi penting dari diciptakannya manusia di muka bumi. Dakwah yang digemakan oleh LDNU tidak lain tetap berprinsip kepada prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu tawassut, moderat, tawazun. Artinya berpegang pada prinsip keseimbangan. Keseimbangan antara dimensi duniawi dan dimensi ukhrawi. Kemudian yang ketiga adalah at-tasamuh, toleran. Kemudian i'tidal, tegak lurus di atas ketentuan dan aturan-aturan yang berlaku, baik yang ditetapkan oleh agama atau norma dan aturan-aturan lainnya yang dipedomani oleh masyarakat. Pelaksanaan dakwah di dalam Nahdlatul Ulama adalah berprinsip pada ayyakunal amru bil ma'rufi bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar bil ma'ruf ay bighairil munkar. Amar ma'ruf harus dilakukan dengan cara yang baik, nahi munkar juga harus dilakukan dengan cara yang baik, tidak dengan cara-cara yang menimbulkan kemungkaran. Sehingga dakwah yang disampaikan adalah dakwah ramah, dakwah rahmah, bukan dakwah yang marah. Berdinamika dalam dakwah dan berdakwah secara dinamis. Bagi LDNU, kalimat ini bukan sekedar jargon. Ini pesan penting bahwa kerja dakwah itu tidak pernah mengenal kata selesai. Kerja dakwah juga harus selalu up to date, menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, sholihun likulli zamanin wa makan. Prinsip yang selalu ditekankan oleh ulama NU adalah al-muhafadzah 'alal qadimis sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Memelihara tradisi lama yang baik dan mengambil tradisi baru yang lebih baik. Karenanya, sepanjang sejarah pembentukan LDNU,
kerja dakwah yang dilakukan bukan hanya pengembangan risalah ahli sunnah wal jamaah di dalam negeri, tetapi telah merambah ke luar negeri. Selain pengajian rutin secara online untuk masyarakat diaspora, LDNU juga kerap kali melakukan pengiriman dai ke luar negeri, bekerja sama dengan Lazisnu dan PCI-NU sedunia, program yang tergabung dalam Komite Inti Dai Internasional dan Media NU atau Kodim NU, juga merupakan langkah strategis dalam mengawal visi 1 abad NU, yakni merawat jagat, membangun peradaban.